Kamu pikir robot trading bisa bantu kamu jadi kaya tanpa kerja? Salah besar. Lucunya, bukan robotnya yang jahat, tapi kita yang terlalu pingin percaya hal-hal yang kelihatannya gampang. Lo sadar nggak? Sekarang, orang lebih takut ketinggalan cuan daripada kehilangan uang beneran. Nih ya, lo lebih percaya robot di HP daripada otak lo sendiri. Ironi banget kan? Gue masih inget banget waktu temen gue, sebut aja Dimas, cerita dengan semangat. Bro, ini legit banget. Robotnya kerja 24 jam. Gue tinggal tidur, duit masuk. 2 minggu pertama, beneran cuan. Tapi, minggu ketiga, robotnya mulai error. Minggu keempat, akunnya kosong, duit 20 juta, raib. Dan admin grupnya hilang entah kemana. Lo tahu apa yang paling nyesek? Bukan karena duitnya hilang, tapi karena dia ngerasa bego, ketipu sama mimpi yang dia ciptain sendiri. Dan anehnya, ini bukan cuma di Dimas. Banyak banget yang ngalamin hal yang sama, termasuk mungkin lo juga. Tapi lo masih denial. Sekarang itu banyak banget anak muda yang mikir pinter, tapi kelakuannya impulsif. Mereka scroll TikTok, lihat orang pamer hasil robot trading. Langsung FOMO, kalau orang itu bisa, gue juga bisa dong. Padahal dia nggak pernah tanya robotnya kerja buat siapa sebenarnya. Lo pikir robot itu bantu lo cari cuan? Enggak. Kadang robot itu cuma alat buat nyedot uang lo pelan-pelan. Dan yang paling ironis, kita sering ngerasa pintar finansial cuma karena ikut sesuatu yang berbau teknologi. Padahal realitanya, lo nggak ngerti sistemnya. Lo nggak tahu siapa developernya. Lo nggak pernah baca white papernya. Tapi lo tetap masuk karena takut ketinggalan peluang emas. Tapi tunggu dulu. Kalau robotnya beneran sekeren itu, kenapa mereka jualan robot bukan pakai sendiri buat jadi miliarder? Nah, ini yang jarang dibahas. Kayak itu bukan soal siapa yang paling cepat memulai, tapi siapa yang paling ngerti apa yang dia mulai. Robot trading itu cuma alat. Sama kayak pisau, di tangan koki bisa jadi alat bikin masakan yang lezat. Tapi di tangan orang yang salah, bisa nyakitin diri sendiri. Kalau lo masuk tanpa ilmu, tanpa kontrol resiko, lo bukan lagi investor, tapi penjudi digital yang ngarep hoki. Lo lihat grafik naik sedikit, langsung mikir, ini jalan menuju financial freedom gue. Tapi lo lupa, robot gak punya hati. Dia gak peduli lo capek kerja, lo nabung setahun, lo punya mimpi. Dia cuma eksekusi perintah. Dan kadang perintah itu bukan dari lo, tapi dari si pembuat robot yang udah set skripnya biar lo rugi duluan. Jadi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang dikendalikan? Robotnya atau lo? Ada satu kisah lagi. Seorang ibu rumah tangga. Namanya
Ibu Rani, umur 36 tahun. Awalnya, dia cuma pengen bantu ekonomi keluarga. Ada orang yang nawarin robot trading. Bilang, ini halal, syariah, auto profit. Tiap hari, dia pantau hasilnya. Seminggu pertama, untung. Minggu kedua, turun sedikit. Tapi masih positif. Lalu, suatu pagi, pas buka aplikasi, saldonya 0. Grup WhatsApp-nya tutup. Dan semua admin lenyap. Bu Rani cuma bisa nangis di depan suaminya. Ngerasa gagal jadi ibu rumah tangga yang pintar finansial. Tapi tahu nggak yang paling tragis? Dia nggak marah ke penipu itu. Dia marah ke dirinya sendiri. Karena dia sadar yang dia kejar bukan robotnya, tapi rasa pengen cepet kaya. Jadi gimana biar nggak ketipu lagi? Pertama, jangan percaya pada hal yang lo nggak ngerti sepenuhnya. Kalau lo nggak bisa jelasin gimana robot itu dapetin cuan, artinya lo belum pantas invest di situ. Kedua, kenali tanda-tanda scam, seperti janji profit pasti, testimoni pamer saldo, admin yang nyuruh top up terus, dan sistem yang lo nggak bisa tarik duit kapanpun lo mau. Ketiga, belajar dulu, baru mulai. Sekarang banyak platform edukasi gratis, channel YouTube, bahkan kursus murah buat belajar trading beneran, bukan robot fiktif. Dan yang paling penting, ubah mindset dari cepat kaya menjadi cepat sadar. Karena kesadaran finansial itu lebih mahal dari profit sesaat. Kadang lo nggak ditipu sama orang lain. Lo ditipu sama keinginan lo sendiri buat kelihatan sukses. Robot trading itu cuma alat, tapi emosi lo yang nyetir keputusan. Dunia finansial itu kejam buat orang yang pengen instan, tapi lembut banget buat orang yang sabar belajar. Jadi, sebelum lo invest ke robot apapun, coba tanyakan dulu ke diri sendiri. Gue pengen kaya atau pengen kelihatan kaya? Karena yang kedua itu biasanya yang paling gampang ditipu. Kadang bukan robotnya yang ngancurin hidup lo, tapi keinginan lo yang gak pernah mau sabar. Kalau lo pernah ngerasain hal kayak gini, tulis di kolom komentar ya. Gue pengen baca cerita lo. Ingat, uang bisa dicari lagi, tapi kepercayaan diri setelah ditipu itu yang paling lama pulihnya. Kadang kita bukan kehilangan uang, tapi kehilangan rasa percaya diri sendiri, dan itu jauh lebih mahal.